Selamat malam untuk Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Valentino Olamangun, ya, mahasiswa kelas semester 3 dari kelas A, program studi sosiologi, mau mempresentasikan hasil resum buku keempat dari metodologi penelitian sosial, ya, yang saya terjemahkan dari bukunya Subri Jain tentang analisis konseptual. Ya. Di dalam bukunya ia menyajikan informasi rinci tentang subjek analisis konseptual dalam humaniora. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan analisis konseptual sebagai metode penelitian dalam humaniora. Ya. Salah satu masalah yang berkaitan dengan analisis konseptual yang dibahas di dalamnya adalah definisi metodologi ini. Ya. Juga dalam bab ini terdapat penjelasan rinci tentang proses analisis konseptual disajikan. Metode ini juga diikuti dengan deskripsi langkah-langkah yang peneliti ambil ketika mereka menggunakan metode ini untuk deskripsi langkah-langkah, untuk menggunakan metode, untuk menyelesaikan studi penelitian, di dalam humaniora. Kita langkah yang pertama, definisi istilah, menurut secara umum analisis konseptual dapat didefinisikan sebagai proses penelitian dalam yang peneliti fokuskan pada definisian konsep-konsep spesifik, yang digunakan dalam teks, Juga analisis konseptual dapat didefinisikan sebagai prosedur untuk melakukan penelitian di mana peneliti berfokus pada mendefinisikan konsep-konsep tertentu dan mengolaborasikan bagaimana konsep-konsep berinteraksi dengan satu sama lain. Dapat dilihat bahwa analisis konseptual didasarkan pada kebutuhan untuk peneliti untuk mengevaluasikan makna lainnya, Hal ini didasarkan pada analisis konseptual bahwa peneliti dapat secara efektif mengidentifikasi beberapa konsep yang paling rumit yang termasuk dalam karya seni dan humaniora dan berhasil memberikan deskripsi yang menandai konsep dan implikasi dari maknanya. Salah satu prinsip penting yang digunakan dalam penelitian humaniora adalah pragmatisme, pragmatisme. Secara umum, pragmatisme berarti sejauh mana suatu konsep dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Ada perbedaan besar antara teori dan praktek sejauh penelitian dalam kehidupan nyata, Jadi dalam pragmatisme itu terdapat konsep yang diterapkan dalam situasi kehidupan nyata, yang didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan definisi yang akurat tentang konsep yang digunakan dalam studi humaniora sendiri, Oleh karena itu karena kebutuhan inilah peneliti dapat memperhatikan prinsip pragmatisme ketika menggunakan metode konseptual yang mereka definisikan, di mana konsep tersebut diterapkan oleh siswa, Tadi kita sudah membahas tentang definisi istilah dari konseptual sendiri. Kita masuk ke
proses analisis konseptual. Ya. Langkah pertama dalam prosedur proses melakukan penelitian konseptual adalah seleksi dari konsep-konsep. Seleksi dari konsep-konsep. Ada beberapa hal yang peneliti harus mempertimbangkan ketika memilih konsep, ya, konsep yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian. Ya. Pertama, peneliti seharusnya memastikan bahwa konsep yang dipilih untuk dianalisis bersifat abstrak. Ya. Abstrak dalam hal ini disebut sebagai memastikan bahwa suatu konsep yang digunakan dalam penelitian tidak tergantung pada konteksnya. Abstrak berarti suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, ya, tidak bergantung pada konteksnya. Ya. Ya. Konsep yang digunakan dalam penelitian tidak tergantung pada konteksnya. Ya. Contohnya adalah abstraksi, ya, terbukti dalam kasus seorang guru yang mengidentifikasi konsep yang perlu dianalisis dalam proses penyampaian pelajaran di kelas. Dalam kasus seperti itu, guru yang juga bertindak sebagai peneliti mungkin menyadari bahwa siswa mengalami berbagai masalah tertentu ketika menangani atau memahami apa yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Ya. Jika peneliti menemukan bahwa siswa tidak memahami konsep identitas diri, maka peneliti dapat mendasarkan proyek penelitian dalam menganalisis konsep identitas. Ya. Konsep identitas dapat dianggap abstrak karena dapat dianalisis dengan hati-hati, bahkan ketika dihapus dari konteks ruang kelas. Ya. Peneliti juga menganalisis apapun, ya, yang benar dan harus, ya, sedemikian rupa, ya, dapat nyaman ditangani di luar konteks aslinya. Ya. Mengingat bahwa analisis konseptual didasarkan pada aspek teoritis dari pengetahuan, penting bagi peneliti untuk menganalisis konsep dengan cara menambah pengetahuan di bidang, ya, terkait yang diamati peneliti. Pertimbangan ketiga adalah bahwa peneliti seharusnya memastikan bahwa konsep yang mereka pilih untuk analisis signifikan terhadap masalah penelitian. Ya. Harus signifikan, ya. Membuat akal bagi peneliti untuk menganalisis konsep-konsep yang relevan. Ya. Dengan kata lain, konsep yang dianalisis harusnya konsep yang berhubungan langsung dengan pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam keseluruhan penelitian. Baik. Langkah selanjutnya dalam proses melakukan analisis konseptual penelitian adalah perumusan tujuannya. Tujuan penelitian adalah tujuan melakukan penelitian untuk memandu peneliti dalam prosesnya. Ya. Ya. Ya, yang peneliti juga harus perhatikan adalah tinjauan pustaka yang mengacu pada praktik, ya, mempelajari karya-karya yang diterbitkan, ya, tinjauan pustakanya, ya, dan analisis konteks, ya, konseptual punya. Ya. Ya, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi ya dari konsep tersebut. Jadi peneliti juga harus memperhatikan hal itu, ya, penyebabnya. Ya, yang berikut menganalisis data. Ya, pada dasarnya proses yang dilakukan dalam studi semacam ini didasarkan kepada penggunaan pola pengkodean. Ya, kode yang digunakan biasanya tergantung pada level keahliannya dan jenis penelitiannya. Jadi tidak sembarang kode yang digunakan, ya, pengkode yang digunakan sesuai dengan keahlian dari peneliti tersebut. Ya.
Setelah peneliti mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan teknik yang harus digunakan peneliti, ya, teknik digunakan, peneliti harus menganalisis konsep teknik, ya, tekniknya begitu. Ya. Yang berikut keuntungan dan kekurangan dari analisis konsep, ya. Menggunakan analisis konseptual menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian, ya, untuk para peneliti, ya. Salah satu dari keuntungan yang paling penting ini menggunakan analisis konseptual dalam, ya, untuk penelitian humaniora adalah metode ini memungkinkan peneliti untuk membedakan definisi dan atribut konsep yang tidak menentukan, ya. Yang berikut pentingnya yang kedua adalah untuk menyelesaikan penelitian kajian di bidang humaniora yang berkaitan dengan deskripsi penggunaan konsep, ya. Ya. Yang berikut, yang ketiga adalah manfaat yang ketiga adalah menggunakan analisis konseptual untuk melakukan penelitian, ya, di humaniora terkait dengan, ya, hubungan yang ada di antara konsep-konsep, hubungan yang antara di konsep-konsep, ya. 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 Dan manfaat pentingnya lainnya dalam penggunaan metode analisis konseptual dalam penelitian humaniora adalah bahwa hal itu memungkinkan peneliti untuk memodelkan konsep yang diselidiki. Model konsep maksudnya adalah, ya, memungkinkan penelitian untuk merancang ruang lingkup konsep maksudnya, ya, dan menggambar batas-batas dalam kaitannya dengan isu-isu, ya, yang dapat digambarkan sebagai bagian dari konsep, ya. Pemodelan penting untuk membantu peneliti, ya, dalam menyelesaikan, ya, penelitiannya maksud, ya. Ya. Setelah kita melihat beberapa keuntungannya, ada juga kelemahan dalam menggunakan konsep, ya, atau metode ini dalam penelitian humaniora, ya. Dari sekian banyaknya kelemahan, ya, ada satu yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah, ya, kelemahannya adalah tidak menyediakan sarana untuk menghasilkan konsep atau ide baru. Oleh karena itu, metode ini tidak cocok untuk peneliti yang ingin memperkenalkan atau menguji konsep baru untuk latihan. Jadi perlu diperhatikan bahwa metode ini tidak cocok untuk digunakan dalam suatu hal yang baru, ya. Jadi peneliti harus memperhatikan dengan sesama gitu, ya. Ya. Proses, ya, penelitian, ya. Proses, ya. Baik, yang berikut faktor-faktor yang menentukan kualitas analisis konseptual. Beberapa faktor yang menentukan kualitas penelitian analisis konseptual adalah sebagai berikut, ya. Adalah diskusi singkat tentang beberapa faktor penentu, ya, untuk kualitas sebuah penelitian, ya. Yang pertama adalah, ya, untuk diskusi, ya, diskusi singkat gitu, ya. Ya. Hal ini juga bisa mempengaruhi hasil analisis konseptual, ya, yang digunakan oleh seorang peneliti. Tingkat analisis mengacu pada sejauh mana peneliti meneliti konsep-konsep tertentu, ya. Dalam pekerjaan itulah yang menjadi subjek penelitian, ya.
Faktor penting lain untuk menentukan kualitas hasil dari penelitian analisis konseptual adalah jenis pengkodeannya. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, pengkodean itu sangat perlu sangat perlu ya untuk menggunakannya. Juga perlu bagi peneliti untuk mengimplementasikan skema pengkodean seragam ketika menganalisis konsep-konsep yang ditemukan dalam penelitian. Dengan demikian, para peneliti memastikan bahwa mereka melakukan proses analisis secara konsisten. Baik, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pembimbing yang telah memberikan saya materi untuk saya gunakan dalam proses dalam resume buku saya. Terima kasih Bapak. Shalom.